Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. 2 bulan kita nggak ketemu ya. Bulan yang lalu tes. Bulan yang lalu saya mohon izin tidak bisa hadir karena ada agenda ya, ke Makassar kalau nggak salah ketika itu. Praktis kajian kita berhenti atau terselang 2 bulan, biasanya 1 bulan, karena kosong sekali jadi 2 bulan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas karunia, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Allah berikan hidayah kepada kita, Allah ringankan langkah kita, longgarkan hati kita untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini, majelis yang insya Allah hafathumul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat sebagai bentuk ridha, sebagai doa yang baik untuk kita, dan turun pada majelis kita rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, mbak-mbak, akhwat sekalian di majelis ta'lim ini menjadi seperti Nisaul Ansor. Nisaul Ansor, perempuan-perempuan muslimah-muslimah dari kalangan Ansor. Al-Ansoriyah, muslimah-muslimah dari Madinah, dari Ansor, itu terkenal dengan rasa malu, terkenal dengan haya. Haya itu bahasa Arabnya malu ya. Sampai dikatakan Nisaul Ansor, Nisaul Ansor, perempuan-perempuan Ansor itu kalau mereka berjalan di jalanan-jalanan Madinah, itu mereka sampai jalannya nempel tembok. Apalagi ketika berpapasan dengan laki-laki. Sangat pemalu, sangat menjaga kehormatannya, menjaga auratnya. Rasa malu, al-haya'u wal hishmah, itu menjadi mahkota, menjadi hiasan mereka yang paling utama. Ini Nisaul Ansor.
Tetapi bersamaan dengan itu, Nisaul Ansor itu sangat pemberani dalam peperangan, bahkan dalam perang Uhud, dalam perang yang dilaksanakan di sekitar Madinah itu mereka ambil peran yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, meskipun pemalu, tetapi kalau sudah bahas ilmu, hilang malunya. Mereka sangat aktif bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pembesar dari Al-Ansariyah, dari Nisaul Ansor itu yang secara rutin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian menyampaikan kepada kaumnya, sesama ibu-ibu. Jadi ini salah satu elemen dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu ibu-ibu sekalian tiru. Rasa malu, haya, hishmah, keterhormatan, keterjagaan mereka tidak menghalangi mereka untuk bersemangat menuntut ilmu dan bertanya ketika memang dibutuhkan. Ini mic-nya kok berubah ya? Cek 1. Tes 1. Tadi dikecilin ya. Tes. Yang di belakang kedengar ibu-ibu? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap kaum, setiap umat, setiap zaman itu seorang rasul. Dan semuanya kurikulum utamanya sama, yaitu apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian, wahai umat, wahai manusia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Sudah kita jelaskan makna dari taghut, dan insya Allah pada hari ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang dinukil dalam kitab Tauhid, yaitu surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qada rabbuka, dan Rabb kalian telah menetapkan
telah memerintahkan alla ta'budu illa iyah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Lagi-lagi ayat ini tentang tauhid. Bagaimana kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Ya. Allah sijine. Ini pesan utama dari ayat ini. Dan penggunaan kalimat alla ta'budu illa iyah dengan redaksi larangan kemudian dikecualikan, ya, itu di situ mengandung takkid, mengandung penekanan. Kalau kita pesan kepada suami kita, Mas, kowe ojo tuku gorengan kecuali nyanggone mbok kae atau mbah kae. Nah, itu rasanya beda secara bahasa ketika mintanya, Mas, tuku gorengan nyanggone mbah kae. Beda apa enggak, Bu? Beda. Ya. Begitu juga dalam redaksi ayat ini, alla ta'budu illa iyah. Janganlah kalian menyembah. Tidak boleh kita menyembah. Allah melarang kita beribadah. Allah melarang kita sholat. Allah melarang kita zakat. Allah melarang kita puasa, haji, umroh. Kecuali ketika itu kita persembahkan, kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah. Ini yang namanya tauhid. Kalau kita beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada yang lain, itu syirik. Ketika kita waliyadzubillah, ya, melakukan sembelihan, menyembelih hewan kurban pada Idul Adha atau saat akikah dan momen-momen ibadah yang lain, tetapi bersamaan dengan itu atau di lain kesempatan kita juga melakukan sembelihan untuk selain Allah, untuk punden-punden, untuk penjaga makam keramat, untuk pesugihan. Nah, itu yang namanya syirik. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, ibu-ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy itu jangan dikira mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka akan menjawab Allah. Mereka juga membuat atau melakukan sembelihan-sembelihan untuk Allah. Tetapi bersamaan dengan itu mereka juga menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Mereka juga haji, Bu-ibu. Syariat haji ini kan bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu pun juga haji. Juga datang ke Ka'bah kemudian melakukan tawaf. Orang-orang kafir Quraisy itu juga haji. Mereka juga tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Tetapi sambil mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka juga mengelilingi berhala-berhala mereka.
Maka berhala-berhala itu ditaruh di dalam Ka'bah, terutama yang kecil-kecil. Kemudian berhala-berhala yang besar ditaruh di pojokan-pojokan Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Jadi setiap mereka tawaf mengelilingi Ka'bah sekaligus mengelilingi berhala. Nah, itu yang dikatakan sebagai orang musyrik. Maka di sini ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah menggunakan redaksi Allah ta'budu illa iya. Ini pesan utama dari ayat ini. Kemudian yang menarik, ibu-ibu sekalian, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai satu-satunya zat yang disembah dan diibadahi, Allah menegaskan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Di sini kedua orang tua disebutkan dalam ayat ini sebagai walidain. Dalam nas-nas syariat, dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadis, kedua orang tua itu biasanya disebutkan dengan dua redaksi, dengan dua penyebutan. Yang pertama al-walidain, ya, yang kedua abawain. Walidain, yang kedua abawain. Artinya dalam bahasa Indonesia sama-sama kedua orang tua. Tetapi kalau kita lihat akar katanya itu berbeda. Kalau walidain itu dari kata-kata walid. Walid itu apa artinya? Yang melahirkan. Yang melahirkan sinten ibu-ibu? Ibu napa bapak? Yang melahirkan. Kok bapak kali itu? Nah, nggih urun tapi mboten melahirkan. Ya, yang melahirkan tetap ibu. Ya, nggih leres bapak urun. Tapi tetap yang melahirkan ya ibu. Ya. Jadi walidain di sini diambil dari kata-kata alladzi yalid, yang melahirkan berarti ibu. Kalau abawain itu sama artinya kedua orang tua, tetapi diambil dari kata-kata ab. Ab artinya apa? Abun, abi, atau sipun apa bu? Bapak. Ya. Bapak. Tapi ketika dijadikan tatniyah, dijadikan dua, jadinya kedua orang tua. Yang menarik apa? Ya, ini ibu-ibu harus bersyukur. Ya, kalau ayat-ayat dan hadis itu tentang kewajiban berbakti, itu selalu menggunakan walidain, kedua orang tua, tapi menggunakan akar kata ibu. Karena memang prioritas berbakti itu 3 kali ibu, baru sekali bapak. Ya, ummuka baru abuka. Ya. Tapi sebaliknya kalau soal tanggung jawab, kalau soal mas'uliyah, itu yang bertanggung jawab disebutkan menggunakan kata-kata abawain. Sama kedua orang tua, tetapi yang prioritas untuk bertanggung jawab dan yang paling bertanggung jawab itu adalah bapak. Pripun Bu, penak napa mboten? Penak lan penak panjenengan niku. Nggih. Jadi kalau soal berbakti pakainya walidain, prioritasnya ibu.
Tapi kalau soal sing rekoso tanggung jawab bapak. Engko nek sing disalah-salahke bapak. Engko sing dihisab pertama kali sedih sekali jadi laki-laki. Maka dalam hadis yang lain apa, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Semua anak itu lahir dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah. Kedua orang tuanya di sini menggunakan abawain bukan walidain. Karena memang yang paling bertanggung jawab siapa? Keduanya bertanggung jawab, bapak ibu bertanggung jawab, tapi yang paling bertanggung jawab bapak. Dalam hal ini kaitannya dengan ihsan, kaitannya dengan berbakti. Memang kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Tapi penggunaan kata-kata walidain ini menunjukkan prioritas berbakti itu harus diberikan kepada ibu 3 kali dibandingkan bapak. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dalam kondisi keduanya, kedua orang tua atau salah satunya mereka sudah lanjut usia, fala taqul lahuma uff, maka jangan katakan kepada keduanya kata-kata uff. Uff niku kalau bahasa kita bisa diartikan ya. Dan para ulama menegaskan ya, kalau ngomong saja nggak boleh, apalagi ngomong yang lain yang lebih parah. Ya, mbo. Kalih mbo hurufnya kathah pundi? Mbo. Ya. Bagi piye to, Mbok? Kalih melotot-melotot niku hurufnya lebih kathah pundi? Ya, jenengan nek muring-muring kalih simbok. Ya, marah-marah sama ibu itu kalau dihitung hurufnya lebih banyak itu atau kata-kata uf atau kata-kata lebih banyak. Kalau dalam usul fikih disebut apa, mafhum muwafaqah, ya, mafhum muwafaqah. Jadi apa namanya, yang berkaitan yang sama dengan itu maka masuk dalam hukum ini. Atau khilaful aula yang lebih parah dari itu tentu lebih dilarang lagi ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan sekedar kepada orang tua apalagi sudah sepuh. Memang ibu-ibu sekalian, orang tua kita semakin sepuh semakin menurun ingatannya, kecerdasannya, apalagi kalau pikun cerita jur di bulan baleni nanti ping 17. Ya. Jadi saya punya ibu, alhamdulillah masih sugeng, sehat gitu ya, dan kemana-mana sendiri, nggak pikun alhamdulillah. Tapi ya gitu, setiap saya sepekan sekali pulang, sekalian ngajar di pondok ya, sekalian jenguk ibu. Itu biasanya ceritanya sama. Kemarin habis cerita berarti singgung sama tetangga ya, pekan yang lalu sudah cerita, nih kemarin baru tadi malam saya datang ke sana cerita lagi. Ya kayak gitu, kok di bulan baleni menah to Bu, ampun ngoten. Dirungokke mawon. Ya, didengarkan saja. Ya, jangan sampai kita mengatakan ya, wala tanharhuma, dan janganlah kalian
apa menghardiknya, berkata kasar kepada keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada keduanya perkataan yang lembut, perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Ya. Jadi kita harus memaklumi, kalaupun ada kekurangan, ya penurunan itu manusiawi, itu wajar. Kalaupun kemudian saat ini kita lebih pinter dari orang tua kita, saat ini kita lebih kaya daripada orang tua kita, saat ini kita lebih tinggi derajat sosialnya kepada orang tua kita, kita bisa seperti itu karena jasa mereka. Kalau nggak ada mereka, apalagi nggak ada ibu, sopo sing arep nglairke? Bapak nggak bisa, bapak. Ya, nggak bisa. Jadi ini satu-satunya pintu untuk lahir ke dunia ya orang tua kita, khususnya ibu kita. Sehebat apapun kita, jangan pernah mengatakan atau yang lebih parah dari itu, dan jangan pernah menghardik mereka. Keloro-loro tuh. Iya le kowe pinter, iya nduk kowe pinter, ning ya aja ngono. Kowe iki pinter karena dulu dididik sama bapak, sama ibu. Jangan kemudian ketika sekarang posisinya sudah lebih tinggi, sudah lebih hebat, kemudian kita meremehkan mereka atau menganggap rendah mereka, atau bahkan kemudian ya menihilkan atau menafikan mereka. Naudzubillah min dzalik. Wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah, dan bagaimana kita harus rendah hati, ya harus tawadhu, jangan tinggi hati, jangan sombong. Ya, dikon nginep nyanggone wong tua we wegah, milih hotel, ya wegah karena kamar mandinya kurang bersih menurut kita, ambene kriak-kriak, gak ono AC-ne. Ya, itu jangan dikira seorang ibu itu ya nggak tersinggung. Ya, tersinggung. Jadi harus tawadhu, harus rendah, meskipun kita sekarang lebih tinggi. Ya. Ini minar rahmah, dan kerendah hatian ketawaduan itu dibalut dengan rahmat kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa poin tarbawi yang sangat penting. Ini penting juga berkaitan dengan parenting. Setelah tadi kita menjelaskan tentang ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menegaskan tentang tauhid, Allah mengingatkan tentang birrul walidain. Artinya apa? Birrul walidain ini masalah yang sangat penting. Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perintah yang sangat penting, sampai Allah sebutkan setelah perintah untuk tauhid. Kita ketahui nggak ada yang lebih penting dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu melebihi tauhid. Tapi setelah tauhid, apa yang Allah perintahkan? Apakah Allah memerintahkan sholat di sini?
Tidak. Apakah Allah memerintahkan puasa di sini? Tidak. Zakat di sini? Tidak. Yang diperintahkan apa? Wabil walidaini ihsan. Artinya apa? Birrul walidain ini penting banget dan harus menjadi perhatian kita. Yang sering kali ibu-ibu, perasaan, kesadaran birrul walidain itu luntur ketika kita juga sudah jadi orang tua. Ya, coba dijawab masing-masing. Siapa yang di rumah masih punya orang tua? Masya Allah. Sing ngopeni sinten, jenengan napa pembantu? Hah? Jenengan napa pembantu? Hah? Dijawab masing-masing aja. Yang sudah wafat orang tuanya, kapan terakhir ziarah ke makam beliau? Ya, satu orang tua, satu ibu bisa mendidik, merawat 10 anak. Tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Menyanggonmu wae Mas, aku lagi ribet gitu, bojoku lagi sengak. Ya, ojo, aku lagi bangun omah iki wis nyanggone siragil wae, lempar-lemparan malah. Ya, ini sering terjadi ya ibu-ibu. Ya. Saya ada teman, kalau ibu-ibu tahu atau kemarin ibu-ibu ada yang ngikut ya, Magfirah, tahu Magfirah? Yang kemarin ikut program DSKS ke Kampung Magfirah. Ya, kalau panjenengan di Masjid I'tikaf di Magfirah di Bogor itu akan ketemu sama Ama. Ya, Ama itu ibunya Ustadz Hatta. Itu Masya Allah, beliau itu jadi rebutan anak-anaknya. Ya, udah jadi kayak piala bergilir. Ya, harus pindah-pindah gitu. Karena diperebutkan anak-anaknya, masing-masing anaknya udah di rumahku aja. Dan itu Masya Allah, saya mencatat bahwasanya birrul walidain, ihtiram anak-anak beliau kepada ama, kepada ibu itu menjadi salah satu kunci sukses. Sukses dalam bisnis, sukses dalam pendidikan, sukses dalam dakwah, sehingga Magfirah seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini tahadduts ya dengan nikmat yang dirasakan oleh saudara kita. Wala uzaki 'alallahi ahada. Bukan malah sebaliknya. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, kata-kata indakal kibaro itu artinya dalam kondisi kedua orang tua kita sudah tua, sudah sepuh. Kalau mereka sudah sepuh, berarti kita juga sudah dewasa. Ya. Berarti kita juga sudah dewasa. Kenapa ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tadi seringkali birrul walidain kita berkurang, luntur seiring dengan kita juga sudah tua. Urusan bojo, urusan anak, kesibukan-kesibukan itu jadi membuat kita apa? Jarang nengok orang tua, jarang ziarah ke makam mereka. Ya. Ini hati-hati, maka diingatkan oleh Allah dalam kondisi seperti ini. Kalau dalam kondisi seperti saya, ngapunten, saya masih muda, Bu. Ya. Orang tua saya juga belum terlalu sepuh banget, masih seger, masih kemana-mana sendiri, pengajian kayak ibu-ibu ini juga tiap hari, Masya Allah. Ya. Tapi dalam kondisi usianya sudah seperti panjenengan-panjenengan, seringkali kemudian birrul walidainnya luntur, maka diingatkan oleh Allah. Dan itu adalah ujian yang paling berat, karena biasanya dalam masa kibar itu sudah pikun, ya, gak bisa buang air sendiri, harus diceboki, harus disuapi.
Dalam kondisi-kondisi yang memang nggak enak. Nyawi cah cilik genah. Ya. Tapi kalau nyawi orang tua, ya tantangan itu. Gak mudah. Ya. Ini maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengatakan jangan pernah mengatakan jangan pernah menghardik. Kalau anak kita masih kecil, ya takut dia. Ya kan? Sama bapak ibunya takut dia ngomong bu, dan lain sebagainya udah. Tapi kalau orang tuanya sudah lemah seperti itu, dia nggak berdaya apa-apa ketika kita ngomong dia nggak berdaya apa-apa ketika tosar melu sopo nera melu anake. Ya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengatakan itu. Kelihatan dia cuma diam tapi dalam hatinya sakit. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Kemudian yang paling penting, kenapa ini ditekankan? Karena ibu-ibu dalam usia seperti itu, usia orang tua atau usia kita, biasanya kita juga sudah punya anak. Dan apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, begitu juga anak-anak kita akan memperlakukan kita. Itu rumus. Ya, kama tadinu tudan, dikatakan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka engkau akan diperlakukan seperti itu. Sebagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita, anak-anak kita juga akan memperlakukan kita seperti itu. Ini penting. Ya, itu bisa terjadi secara otomatis, sunnatullahnya seperti itu, tetapi juga logikanya jelas. Ketika kita sering ziarah ke makam kedua orang tua kita, kemudian anak kita menyaksikan, nanti kalau kita wafat, mereka akan ingat, ibuku dulu, bapakku dulu sering ziarah ke makam mbah, aku tak juga seperti itu. Ya. Ini secara otomatis, kama tadinu tudan. Sebagai penutup, ibu-ibu sekalian, ada cerita yang sangat penting. Ya, ini terjadi di Arab Saudi. Bagaimana ada seorang kaya raya, agniya, yang dia berniat untuk mewakafkan mesin air minum di masjid-masjid di kotanya, di Riyadh. Ya. Dan itu semua diniatkan sebagai wakaf atas nama bapaknya atau atas nama ibunya. Akhirnya sudah dibeli mesin-mesin itu dan dikirim. Kalau di Arab Saudi itu setiap masjid biasanya ada mesin penyuling air. Ya, semacam galon tapi mesinnya. Ya. Jadi untuk minum jamaah. Nah, suatu saat dia itu lupa, ternyata masjid terdekat kelupaan, belum dikirim. Akhirnya dia datang ke masjid menyampaikan ke takmirnya, ini saya akan mewakafkan atas nama bapak ibu saya mesin penyuling air. Takmirnya bilang, loh Pak, kemarin sudah ada datang anak-anak datang ke sini ngasih duit, ya, minta dibelikan mesin penyuling air dan diwakafkan atas nama bapak. Siapa namanya? Ahmad, katanya. Ahmad itu anaknya dia. Jadi si Ahmad anaknya dia ini karena tahu bapaknya mewakafkan mesin-mesin penyuling ini untuk kakek neneknya, maka dia ikut-ikutan niru. Dia sisihkan uang jajannya, uang sakunya. Ya, anak kecil nggak bisa beli ke toko sendiri, tapi dia datang ke takmir ngasih duit, tolong dibelikan. Itu kama tadinu tudan. Sebaliknya, ini bisa ibu-ibu cari di YouTube banyak.
Ya, kisah keluarga kecil ketika bapak ibunya sedang makan, ada anak laki-lakinya sedang gambar. Ya, sedang gambar. Dia sedang menggambar imajinasi rumah masa depannya. Ya. Kemudian dia jelaskan kepada ayahnya, ini rumahku besok loh, ya. Ya, kemudian ayahnya merespon lah, ada berapa kamar? Ada sekian kamar. Ini kamar buat siapa? Ini buat aku sama istriku, ini buat anak-anakku. Terus ayahnya bertanya, untuk ayah di mana? Di situ digambar di paling belakang, di kebun belakang pojokan. Seketika itu juga ayahnya istighfar, karena begitulah dia memperlakukan kakeknya. Jadi kakeknya itu, ibu-ibu, anak tadi punya kakek, bapaknya dari ayahnya tadi, diperlakukan seperti itu, ditaruh paling belakang karena bau-bauin, ya, buang air sembarangan, ya, kadang suka tantrum dan macam-macam, maka ditaruh di paling belakang paling jauh. Dan anak ini, anaknya yang menyaksikan itu, dia sudah merencanakan hal yang sama untuk ayah. Ingat, kama tadinu tudan. Sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita, kita akan diperlakukan begitu juga oleh anak-anak kita. Maka perbaiki birrul walidain kita, ihtimam kita, khidmah kita kepada orang tua kita, insya Allah begitu juga kita akan diperlakukan. Masih ada waktu 4 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Ya, katanya apa, mendoakan orang tua cukup dari rumah, tidak perlu ziarah. Ya, pertama bapak ibu, ibu-ibu ya, mama, doa itu betul bisa dari mana saja. Ya, bisa dari mana saja, bisa dari rumah, bisa dari sekolah, bisa dari jalan, tidak harus datang ke makam, betul. Ya, dan itu yang harus kita lakukan tiap hari, tiap sholat. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai bentuk bir kita kepada mereka. Tetapi, ngapunten, mohon perhatian sebentar. Tetapi ketika kita ziarah tentu ada pahala lebih, ada keutamaan lebih, dan tentu secara emosional berbeda. Ada cerita yang menarik yang diabadikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Ya, di situ disebutkan bagaimana orang tua yang rutin diziarahi oleh anaknya, dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi dari penghuni alam barzah yang lain. Dipuji-puji, dilem-lem. Wah, anakmu wae kok soleh men, solehah men, gemati men, jur ziarah wae, mendoakan, dan mereka kecipratan. Karena apa? Kalau anak yang soleh, solehah, berilmu, ketika dia ziarah pasti bukan hanya untuk orang tuanya, tetapi juga untuk seluruh penghuni makam. Karena dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakum al-afiyah. Jadi semuanya kena. Maka kalau anaknya ini ziarah, dia dapat. Nah, suatu saat ibu-ibu, ini diceritakan dalam kitab tersebut. Suatu saat, ya, anaknya ini lama nggak ziarah.
Akhirnya ditanyakan sama penghuni barzah yang lain, ya, landi anakmu ora teko meneh. Udah lama kita nggak didoakan. Ya, kesimpulannya apa? Jadi ziarah penting ya, ibu-ibu, kalau bisa tetap disempatkan, tentu dengan ziarah yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan-aturan syar'i, jangan berlebihan, jangan hulu, jangan kemudian terjebak pada amalan-amalan khurafat, bid'ah, apalagi sampai syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya, dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Memang sebagian ulama khususnya dalam madhab Hambali melarang perempuan ziarah. Maka kalau ibu-ibu lagi umroh, lagi haji, ya ibu-ibu nggak bisa masuk makam baki, karena memang pendapat madhab di sana mengikuti bahwasanya perempuan nggak boleh ziarah. Ya, yang boleh ziarah laki-laki. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan niyahah, teriak-teriak, nangis, histeris dan lain sebagainya. Tapi selagi kita bisa menghindari itu dan tidak melakukan itu, ya menurut jumhur ulama, mayoritas ulama tetap boleh, dan itu adalah sebuah keutamaan. Ya, ingatan nggih, Ibu. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah keduanya, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku ketika aku kecil. Ibu-ibu perhatian nggak dengan doa ini? Ngeh apa enggak? Doanya itu apa? Ya Allah. Ini doa yang disyariatkan, yang disunahkan untuk mendoakan kedua orang tua. Ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Redaksinya gimana? Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana apa? Salah. Ya. Bukan kama rohamani shaghira. Jadi artinya bukan sebagaimana mereka menyayangi aku ketika masih kecil. Ayatnya kama rabbayani shaghira. Rabbayani artinya apa? Mendidik. Ya. Jadi doa di sini apa? Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua dulu mendidik aku ketika aku masih kecil. Jadi doa rahmah itu ada syaratnya. Besar kecil rahmat yang akan Allah berikan kepada kita itu tergantung sedalam apa, sekuat apa, sebesar apa pendidikan kita kepada anak-anak kita. Semakin kita kuat mendidik mereka, mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada Rasulullah, mengenalkan mereka tentang syariat, diajari sholat, diajari kebaikan-kebaikan, itu semakin besar rahmat. Jadi ada syaratnya. Ini di TPA sering salah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Padahal bukan gitu redaksinya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku masih kecil. Jadi kita akan mendapatkan apa? Rahmat berdasarkan doa tadi, berdasarkan pendidikan kita yang telah kita berikan kepada mereka. Meskipun tentu dalam pendidikan ada rahmat, dalam pendidikan ada kasih sayang. Begitu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.